Beliau bilang, yang baca kitab ini paham nggak ketika baca? Yang diucapkan di kitab tersebut bukan yang kita pikirkan selama ini dalam pertanyaan ini. Sekarang saya membaca ini kitab dan saya terangkan. Kalimat-kalimat yang ada di kitab kebanyakan kalimat yang menunjukkan isyarat dan cita rasa yang dirasakan oleh penulis, yang merupakan pemahaman dari sang penulis. Dia menunjukkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Tapi bukan itu tujuan sebenarnya. Misalkan saya bilang, coba pergi ke pasar. Apa yang kalian pahami dengan ucapan saya? Maknanya sudah pasti, pergilah ke pasar. Kita punya pikiran mungkin, berarti guru saya ini ngasih isyarat sama saya, jangan pulang ke rumah. Ini juga isyarat dari guru saya nggak boleh pergi ke masjid. Isyarat dari guru saya nggak duduk di tempat ini. Ini menunjukkan pengambil manfaat dari tapi bukan ini semua tujuan yang diikuti. Maksudnya tujuannya adalah perintah untuk pergi ke pasar. Sisa kalimat-kalimat yang lain ini namanya isyarat. Asy-Syaikh dalam kitab ini berbicara tentang isyarat tersebut. Jadi jangan sampai ada orang yang datang setelahnya menjadikan isyarat yang beliau rasakan sebagai tafsir dari apa yang menjadi kalam. Jadi kalau misalkan si guru bilang sama muridnya, coba pergi ke pasar, terus murid diam aja. Gurunya bilang pergi ke pasar, muridnya diam. Gurunya nanya, kenapa engkau nggak pergi ke pasar? Dia bilang, nggak, saya paham dari isyarat yang engkau tunjukkan, saya nggak boleh pulang ke rumah. Ya sudah, nggak usah pulang ke rumah. Pergi ke pasar enggak? So, engkau suruhnya nggak pulang ke rumah, kan disuruhnya suruh pergi ke pasar. Kenapa kok malah dia merasakan isyarat yang dia rasakan malah jadi pegangan dia? Bukankah pegangan sesungguhnya adalah apa yang dikatakan si guru untuk pergi ke pasar? Orang yang nggak melakukan kayak begini, kira-kira murid semacam apa yang kayak? Orang bakal bilang, oh ini bodoh, gak paham masuk daripada gurunya. Perhatikan ya. الكتاب لم يقل أن الإشارة في هو عائدة إلى الملك. لم يقل صاحب الكتاب أنه هو المراد الذي ما قال. Pengarang kitab ini tidak mengatakan bahwa kalimat qul huwallahu ahad huwa itu adalah dhamir yang yarja, karena dia tidak mengatakan itu. Di mana dia katakan? Gak ada di kitab ini. Saya bakal baca ini kitab. Beliau katakan huruf yang kalimat dari isim ini adalah huruf H. Merupakan isyarat kepada hawiyatul haq. Kepada hakikat keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak bilang kepada Nabi Muhammad. Dari mana kau bisa tumbuh pengertian huwa itu kepada Nabi Muhammad? Nggak tertulis di kitab ini. Huwa hawiyatul haq alladhi huwa ainul insan. ايش معنى هذا الكلام؟ الذي هو حقيقة وجود الإنسان. الإنسان موجود من الذي أوجد الإنسان؟ الله. فهو إشارة إلى هوية الحق، إلى حقيقة ذات الله الذي هو عين الإنسان، أي هو عين وجود الإنسان.
tentang keberadaan Dzatullah yang mengadakan perwujudan manusia, ainul insan, menjadikan manusia nyata ada di muka bumi ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fahamkah kita dengan ini? Apakah di ucapan tadi menyebutkan tentang Rasulullah? Sampai sini tidak disebutkan. Selanjutnya beliau katakan di dalam firman Allah, Qul ya Muhammad, katakan Qul, katakan ya Rasulullah, huwa dia ay al-insan, yaitu apa maksud huwa al-insan? Apakah kalau bilang huwa itu adalah insan berarti huwa itu Nabi Muhammad? قل يا محمد هو الإنسان أي أن حقيقة الإنسان من الله. قل هو الله أحد أي أن عين وجود الإنسان من الله. Jadi dikatakan huwa yaitu insan, maksudnya apa? Ain wujud insan, penyebab utama terciptanya manusia siapa? Allah. Di mana dikatakan yang dimaksud dengan huwa itu Nabi Muhammad? Ternyata nggak ada. وآخر شيء هذا بعدين فاستدارة رأس الهات استدارة هذا يتكلم عن إشارات يفهمون إشارات استدارة رأس الهات لما تكتب الهاء هكذا استدارة رأس الهات إشارة إلى دوران حل وجود الحقي والخلقي على الإنسان. يتكلم الشيخ عن إشارات يعني هذا الدائرة بالهاء القرآن رحاء الحبيبة. عرفت الرحاء هذا الذي خلوا به إن هذا في إشارات لو كان يتكلم عن مقام ذري من ماذا؟ من رسم هذا الرسم الحاكم جعلتوه كل تفسير النبي ايش يقولون هذا؟ Sampai beliau sebutkan di kitab itu, pengarang ini menyebutkan tentang huruf H. Tapi dia karena isyarat apa punya dog yang begitu tinggi, cita begitu tinggi, dia sampai bilang ini gerakan kita ketika huruf H, bundaran bulatnya huruf H ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah SWT kayak tempat untuk menggiring biji yang gandum sampai semacam itu. Tidak menyebutkan tentang Rasulullah. Maukah ditunjukkan yang hakikat? Di kitab ini, Asy-Syaikh nggak bicara tentang kalimat yang kita sangkakan saat ini. Karena tidak mungkin seseorang mengatakan kepada orang lain, ya, Gul, kamu, katakan kamu. Dalam susunan bahasa Arab ini sudah salah. Jadi nggak mungkin dalam tataran bahasa Arab, ya, bahkan dalam bahasa lain nggak ada katakan dia itu kamu itu nggak mungkin, gitu. Katakan dia berarti dia orang lain, gitu. Nggak kembali kepada orang yang diajak bicara. Dan dalam bahasa apapun demikian. Jadi ringkasnya, orang yang memiliki pendapat atau pemikiran semacam itu, terus terang apa yang dia sampaikan ada kesalahan di situ. أنهم يقولون وكم من عالم قولا صحيحا وآفته من الفهم السلبي هو فهم خطأ ويجري بالقول هذا القول لا صحيح القول صحيح إلا في الخطأ كان فهم خطأ. Jadi ucapan yang ada di situ ucapan yang benar seluruhnya, nggak ada yang bermasalah. Cuma mungkin pemahaman kita yang ada masalah sehingga dipahami secara salah. Dan ini ada hal yang penting, hati-hati. Kitab yang semacam ini atau kitab yang sejenis yang semacam ini, tidaklah seorang murid itu baca sendiri dengan kitab yang semacam ini. Kitab yang semacam ini
tidak bisa dibaca, baik pelajar ataupun guru-guru sekalipun nggak bisa baca kitab ini sendirian. Kitab ini harus dibaca di hadapan seorang syekh yang benar-benar punya mutamakin, benar-benar kuat, kokoh keimanannya dan mengerti tentang masalah-masalah semacam ini. Dan ini nggak banyak orang yang semacam itu bisa kita baca kitab dengan dia. Ini syekh hidup di abad ke-9. بعض الشيء ما يمكن ان نفهمها الا اذا قرانا عن الشيوخ المتمكنين الذين عندهم ذوق يستطيع ان يفسرها لنا. Kitab semacam ini nggak bisa kita baca dengan kawan-kawan kita, tapi mesti ada syekh yang mengerti tentang ilmu cita rasa. Mereka bisa menjelaskan ini kitab sehingga tidak salah penafsiran. لهذا سلفنا الصالحون بالعربي منعوا طلابهم ان يقرؤوا كتب ابن عربي. Sehingga pendahulu-pendahulu kita salaf Alawi, keluarganya Rasulullah, mereka melarang murid-muridnya atau keluarganya untuk membaca kitab-kitab Ibn Arabi. لماذا؟ Kenapa? ليس الكلام ابن عربي فيها خطأ. Bukan karena kitabnya Ibn Arabi banyak salahnya, لكن كلام ذوقي فوق. tapi karena kitab-kitab tersebut membicarakan tentang cita rasa yang dia rasakan, yang begitu tinggi. لم يستوعبه العقل. Gak bisa mungkin diterima oleh akal orang-orang biasa. فممكن يفهم خطأ. Akhirnya dia pahami dengan pemahaman yang salah. يمكن يكفر والعياذ بالله. Dan kemungkinan bisa menyebabkan orang menjadi kufur wal'iyadzubillah. الآن كل من جاب الكتاب خذ القرآن عليه وفهم خلاص صار هو القرآن والسنة هو فهم عقله صحيح. إيش هذا؟ Orang macam di zaman sekarang banyak yang terjadi. Dia baca kitab sendirian, habis itu dia bilang khalas, saya ini yang bisa melakukan Quran dan Sunnah, yang beda dengan saya salah semua. الخلاصة أن صاحب الكتاب لم يكن هذا الوضع ولم يكن هذا المراد بالضمير عند النبي محمد. Ringkasnya, penulis kitab ini tidak pernah menuliskan dalam kitabnya bahwa kalimat yang kita pikirkan, kalimat itu kembali kepada Rasulullah, tidak pernah sama sekali. الرجل يتكلم عن تفسير الإشعاري أولا. Syekh berbicara tentang tafsir isyarah. ثانيا لم يفهم. Yang kedua, dia tidak ngomong apa yang kita pikirkan. حتى في تفسير الإشعاري لم يفهم. Hatta dalam tafsir isyari dia nggak katakan kalau buat tersebut Nabi Muhammad. إذا خلاص انتهى المشكلة. Jadi sudah mulai sekarang masalah ini selesai. Alhamdulillah.